Oke guys, bagian selanjutnya adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat. Kemarin saya udah ajarin kalian menggambar. Bagaimana kalau sekarang dibalik soalnya, dikasih tahu gambarnya, ditanya persamaannya. Ya, jadi untuk menentukan fungsi kuadrat ada beberapa cara. Yang pertama, jika diketahui titik potong sumbu x, yaitu x1,0, x2,0 ya, karena biasanya titik potong sumbu x itu ada dua ya, x1,0, x2,0 dan sebuah titik yang lain. Kita dapat menggunakan rumus y sama dengan a buka kurung x min x1 x min x2. Langkah pertama adalah kalian masukkan x1 dan x2 nya ke dalam rumus ini, kemudian pakai salah satu titik yang lain ini untuk mencari nilai a ya. Aduh, apa sih maksudnya apa? Nggak ngerti ya. Nah, contoh nomor 1. Nomor 1, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0. Jadi dari sini kita, ini soalnya kurang besar ya, 2,0 kita bisa kasih nama langsung itu x1. Oke, ini x1. Kemudian yang ini x2. Dengan demikian kita bisa langsung pakai rumusnya. Y sama dengan a buka kurung x min 1 buka kurung x min x2 ya. Kita masukin y sama dengan a nya tetap aja x min x1. x1 nya adalah 2. Kemudian kita tulis lagi x kurang x2 nya kita masukin 4. Dah. Nah, setelah ini baru kita capit kepiting. Berarti y sama dengan a buka kurung x kuadrat min 6x tambah 8. Tinggal dicari nilai a nya guys. Cara dapetin nilai a nya dari satu titik yang ini 5, min 6. 5, min 6 kan belum dipakai ya. Jadi kita masukin ke y sama ke x nya. Min 6 sama dengan a buka kurung x nya diganti jadi 5 pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 ditambah 8 baru kurung tutup. Nah, dari sini kita bakal mendapatkan nilai a nya. A buka kurung 25 kurang 30 ditambah 8 itu berarti min 6 sama dengan a buka kurung min 5 tambah 8 3 ya. Berarti a nya sama dengan min 2. Nah, setelah mendapatkan a nya, kamu tinggal tulis ulang lagi si persamaannya, masukin ke sini. Berarti persamaannya adalah y sama dengan min 2 buka kurung x kuadrat min 6x tambah 8. Ini bisa kita kali lagi sekali lagi ke dalam. Jadi min 2x kuadrat tambah 12x minus 16. Nah, ini persamaan fungsi kuadratnya untuk soal seperti itu ya. Contoh lagi. Nah, kali ini dikasih taunya gambar ya. Lihat dari gambar kita mempunyai dua buah titik potong sumbu x, yaitu di angka 2 sama di angka min 3. Langsung aja kasih nama, ini x1, ini x2 ya. Kita masukin ke rumus ya sama dengan a buka kurung x min x1 kurung tutup buka kurung lagi x min x2. Kita masukin x1 sama x2 nya, x kurang x1 nya min 3, masukinnya tetap min 3 ya. Kemudian x dikurangi x2 nya adalah 2 kurung tutup, berarti y sama dengan a buka kurung x tambah 3 dikali x min 2 ya. Kayak gini dulu aja pelan-pelan. Y sama dengan a buka kurung x kuadrat tambah x min 6. Kemudian kita pakai satu buah titik yang lain yaitu min 1, min 6. Kita tulis dulu min 1, min 6 nya di sini. Masukin min 6 nya ke y. A nya nggak tahu berapa. Min 1 dikuadratin, tulis dulu aja, tambah min 1 kemudian kurang 6. Kalau udah baru kita hitung ya. Jadi hasilnya adalah min 6 sama dengan a buka kurung 1 kurang 1 kurang 6. Jadi hasilnya min 6 sama dengan a buka kurung min 6. Berarti a nya adalah min 6 bagi min 6 1 ya. Kita dapat a nya sama dengan 1. Belum selesai, ingat kita harus masukin lagi ke sini untuk mendapatkan nilai y nya. Y sama dengan 1 buka kurung x kuadrat tambah x kurang 6. Berarti y sama dengan x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Nah, tipe yang kedua jika kita mempunyai titik puncak. Titik puncak kemarin kita udah tahu adalah titik yang paling di bawah atau titik yang paling atas ya. Rumusnya kayak gini, y sama dengan a buka kurung x min xp kuadrat ditambah yp. Contoh soalnya kayak gini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 2,0 dan mempunyai titik puncak min 1, min 18 ya. Nah, ini kita punya dua pilihan nih, ada titik potong sumbu x, ada juga titik puncak. Jadi kita pakai yang mana? Pakai rumus yang tadi atau pakai rumus yang ini yang titik puncak?
Kalau kamu dikasih tahu 2 kayak gini, titik puncak ada, itu lebih prefer yang titik puncak ya. Lagi pula titik potong sumbu X nya cuma dikasih tahu 1, jadi kita nggak bisa pakai titik potong sumbu X. Oke, nah kita kasih nama dulu, ini namanya XP, X puncak, ya ini namanya YP, Y puncak. Oke, kemudian kita masukin ke rumusnya. Rumusnya apa? Y sama dengan A buka kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP. Kita masukin Y sama dengan A buka kurung X min XP, XP nya adalah min 1 jadi plus 1 ya, kemudian kuadrat ditambah YP, YP nya min 18. Nah udah sampai sini, jangan dikuadratin dulu karena biasanya kalau kalian udah dikuadratin nanti ceroboh ya, tapi kalau kalian bisa nggak apa-apa. Masukin dulu 2,0, jadi si 2,0 nya sebagai titik bantu untuk mencari nilai A ya. Y nya 0, A nya nggak tahu berapa, X nya 2 ditambah 1 pangkat 2 dikurang 18. Kemudian 0 sama dengan 3 dipangkatin 2, 9 ya, 9A. Jangan tulis A9, jangan pernah tulis A9 karena kalau kalian tulis A9 nanti biasanya 9-nya kalian kurangin 18. Padahal nggak boleh karena perkalian lebih menang daripada pengurangan ya. Jadi kalian tulisnya 9A minus 18. Pindahin 18-nya ke sebelah kiri jadi 18 sama dengan 9A. A-nya adalah 18 bagi 9 yaitu 2. Nah, udah dapat A-nya, baru kita masukin ke sini ya. Jadi Y sama dengan 2 buka kurung X tambah 1 pangkat 2 dikurang 18. Baru dijabarin. 2 buka kurung X kuadrat tambah 2X tambah 1 dikurang 18. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 minus 18. Jadi hasilnya terakhirnya adalah 2X kuadrat tambah 4X minus 16. Nah, kayak gitu. Ini jawabannya ya. Oke. Lanjut, contoh soal yang keduanya berupa gambar kayak gini. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini? Pertama, kita punya yang namanya titik puncak di bawah. Ini namanya XP, ini namanya YP. Otomatis kita masukin ke rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X min XP pangkat 2 ditambah YP ya. Berarti Y sama dengan A buka kurung X min XP, berarti min 1, kemudian pangkat 2 ditambah YP, YP nya adalah min 9. Udah, cari nilai A nya, kita pakai titik yang ini. Titik yang itu koordinatnya min 3,7, berarti min 3,7, masukin ke Y nya 7, masukin ke X nya min 3 ya, min 3 min 1, pangkat 2 kurang 9, 9 nya bisa pindahin ke sebelah kiri, jadinya 16, sama dengan min 3, min 1, min 4. Min 4 dikuadratin 16A. Berarti A-nya dapat sama dengan 1. Masukin lagi ke sini, jangan lupa untuk mendapatkan Y yang lengkap. 1 buka kurung X min 1 pangkat 2 kurang 9. Dijabarin jadinya 1 buka kurung X kuadrat min 2X tambah 1 minus 9. 1 kali berapapun tetap itu ya. X kuadrat min 2X 9, 1 kurang 9 min 8. Udah. Kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kita bakal menentukan fungsi kuadrat dari 3 buah titik sembarang ya. 3 buah titik sembarang itu X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Caranya gimana? Caranya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi kita pakai bentuk umum dari si persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tugas kita adalah mencari nilai A, B, C nya berapa ya dari 3 buah titik tersebut. Bagaimana dengan soal ini? Contoh soal 1, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik 2,2, 1, min 5, dan min 1, min 1. Sudah jelas ini titiknya titik sembarang ya. Jadi yang pertama saya bakal pakai yang 2,2 dulu. Kita coba masukin ke Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Berarti Y nya saya ganti 2, X nya juga diganti 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C ya. Berarti hasilnya 2 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Udah, tinggalin. Kemudian kita masuk lagi ke yang ini saya tulis di bawahnya aja 1, min 5 ya. Untuk yang 1, min 5 itu berarti langsung aja Y nya min 5, A buka kurung Y X kuadrat, X kuadratnya 1 kuadrat,
B kali X, X-nya 1 ditambah C ya. Berarti hasilnya min 5 sama dengan A tambah B tambah C. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah min 1, min 1. Min 1, min 1 itu berarti min 1 sama dengan A dikali min 1 kuadrat ditambah B dikali min 1 ditambah C. Berarti min 1 sama dengan A min B plus C ya. Nah, dari sini kita bisa pakai SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel yang udah pernah kalian pelajari ya. Untuk yang ini bisa langsung dikurangin guys. Langsung dikurangin, itu berarti hasilnya 2 dikurangi min 5, 7. 4A dikurangi A berarti 3A. 2B kurangi B berarti plus B. Untuk yang ini juga sama, bisa langsung dikurangin karena si C nya udah sama ya. Min 5 dikurangin min 1 jadinya min 4. A kurang A nya habis, B kurang min B jadinya 2B, C kurang C nya habis. Nah, dari sini kita dapat B langsung, berarti B nya adalah min 2, min 4 bagi 2. Kemudian saya masukin ke sini, berarti hasilnya 7 sama dengan 3A kurang B, tambah B jadinya min 2 ya. Pindahin 2 nya jadi 9 sama dengan 3A, A nya dapat 3. Nah, dapat A nya 3, dapat B nya, tinggal cari C nya ya, masukin ke sini aja yang paling dekat. Itu berarti min 1 sama dengan A nya 3, min B, B nya min 2 ditambah C, berarti min 1 sama dengan 5 ditambah C, C nya sama dengan min 6. Selesai. Baru kita tulis ulang lagi yang tadinya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Sekarang kita tulis menjadi Y sama dengan A nya diganti 3, X kuadrat, B nya diganti 2, C nya diganti min 6. Nah, jadi ini adalah persamaan fungsi kuadratnya. Oke, mau pakai Y boleh, mau pakai fx juga boleh. Kemudian yang contoh soal nomor 2 juga masih sama ya, dikasih taunya 3 titik sembarang. Berarti kita pakai Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Saya bakal cepet aja, kali ini saya mau pakai yang 5,9 dulu. Berarti 9 sama dengan 5 pangkat 2 jadi 25A ditambah 5B ditambah C ya. Kemudian untuk yang ini, yang min 2,2 berarti Y-nya kamu ganti jadi 2, Y-nya ganti 2, X-nya diganti min 2. Min 2 dikuadratin 4, berarti 4A, min 2 kali B berarti min 2B tambah C. Yang terakhir, saya mau pakai yang ini, Y-nya sama dengan min 3, berarti min 3 sama dengan X-nya diganti min 1, dikuadratin jadi 1, 1 kali A, min 1 kali B jadi min B, kemudian tambah C. Kemudian ini tinggal dikurangin, jadi hasilnya 7 sama dengan 21A ditambah 7B ya, C nya habis. Untuk yang ini juga kita kurangin, jadinya 5 sama dengan 3A minus B ya, benar nggak? 3A minus B. Oke. Kemudian kita harus sekali lagi dengan cara yang atas dikali 1, yang bawah dikali 7. Kita coba atas kali 1, 7 sama dengan 21A ditambah 7B. Yang bawah 35 sama dengan 21A minus 7B ya. Yang ini kita hilangin B-nya aja, jadi tambah jadi 42 sama dengan 42A. Yes, A-nya dapat 1 guys. Udah dapat 1, masukin ke sini lagi. Jadinya 35 sama dengan 21 kali A-nya 1 dikurangin 7B. Pindahin 21-nya ke sebelah kiri, jadinya 14 sama dengan min 7B. Terus B-nya sama dengan min 14 bagi min 7 min 2 ya. Nah, B-nya udah dapat min 2. Kita masukin lagi ke sini untuk mendapatkan C-nya. Berarti min 3 sama dengan A-nya 1, B-nya min 2 jadi plus 2 ditambah C, berarti C-nya sama dengan min 6. Nah, udah dapat semua, tinggal ditulis ulang persamaannya. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya tadinya. Berarti Y sama dengan A-nya 1, X pangkat 2 ditambah B berarti min 2X ditambah C berarti min 6. Nah, ini gitu ya. Lanjut. Kemudian kita belajar lagi yang namanya domain dan range dari suatu fungsi. Apa itu domain dan range?
Untuk natural domain dari fungsi kuadrat adalah XER. Seperti yang kemarin kita belajar, domain itu adalah rentang nilai X ya. Jadi untuk fungsi kuadrat kalau nggak dibatasin itu berarti XER. Semua angka boleh di sumbu X. Sedangkan untuk di range, untuk sumbu Y-nya, fungsi kuadrat itu terbagi menjadi dua. Untuk A yang lebih besar dari 0 itu artinya dia terbuka ke atas ya. Nanti gambarnya itu bakal kayak smile gitu. Itu range-nya, daerah nilai Y-nya itu adalah lebih besar sama dengan dari B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Ini berhubungan sama titik puncak karena range-nya dia itu dipengaruhi oleh titik puncak. Kemudian kalau A-nya lebih kecil dari 0 itu berarti gambarnya sedih ya, sad. Itu berarti Y-nya lebih kecil sama dengan dari B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita coba lihat untuk contoh soal nomor 1. Tentukan range dari fungsi kuadrat ini. Cara nyari range-nya adalah pertama kamu cek dulu A-nya. A-nya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Kita lihat A-nya itu adalah 2 ya. Ini A, ini B, ini C ya. Kalau kita perhatiin A-nya itu sudah lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0 berarti range-nya itu pakai yang ini. Y lebih besar sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Y lebih besar sama dengan B kuadrat, berarti 144 dikurangi 4 kali 2 kali 24 per min 4 kali A. A-nya adalah 2. Gitu ya. Kemudian kita hitung, hasilnya akan menjadi hasilnya 6, berarti kita punya range-nya lebih besar sama dengan 6. Nah, ini adalah range-nya ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Oh ya, sorry lupa. Sebelum kita masuk ke contoh soal yang kedua, saya mau jelasin secara grafik. Kita coba gambar grafiknya. Kalau kita gambar grafiknya, itu dia tuh punya titik puncaknya di min B per 2A. 12 bagi 4, 3 ya. 3,6. Nah, jadi dia titik puncaknya itu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia titik puncaknya di sini. Kemudian A-nya lebih besar dari 0. Kita tahu kalau A-nya lebih besar dari 0 atau positif, itu berarti gambarnya smiley face. Smiley face itu kayak gini ya. Nah, jadi daerah range-nya itu dari angka 6 ini ke sebelah atas. Ya, jadi Y lebih besar sama dengan 6 tuh. Cocok ya. Bagaimana dengan contoh soal nomor 2? Tentukan range dari fungsi kuadrat ini. Soalnya sama persis kayak tadi, tapi kali ini domainnya dibatasi dari min 2 sampai 5. Kalau domainnya dibatasi, artinya gambar yang tadi kalian bikin, gambar yang ini tuh bakal kepotong ya. Kepotongnya di X sama dengan min 2, misalnya ini min 2, berarti dia kepotong di sini nih, ke-cut. Oke. Kepotong di sini, sama kepotong satu lagi di angka 5, misalnya ini angkanya 5. Otomatis range-nya itu nggak bisa lebih besar dari 6 lagi. Tadi kan ini hasilnya 6 ya. Nah, berarti range itu tadi ke atas, Y lebih besar dari 6. Cuman karena kepotong, berarti ada batasnya juga, Y-nya nggak bisa lanjut terus. Mungkin kepotong di sini, atau bisa juga kepotong di sini. Nah, itu yang harus kita cek ya. Cara ngeceknya gimana? Untuk yang pertama, kita udah punya nilai Y lebih besar sama dengan 6, itu ditampung dulu. Y lebih besar sama dengan 6. Itu artinya kalau kalian belum dapat ini, karena ini soalnya sama-sama yang tadi, kalian harus cari dulu ya. Kemudian yang kedua, kita harus cari nilai Y untuk masing-masing titik domain, titik ujung domain ini, min 2 sama 5. Artinya saya harus cari F dalam kurung min 2 dan saya harus cari F dalam kurung 5. Untuk yang F dalam kurung min 2 dulu berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 12 kali min 2 kemudian tambah 24. Ini hasilnya berapa? Hitung dulu. Min 8 tambah 24, 16 tambah 24. Hasilnya adalah 40. Nah, untuk yang 2 hasilnya 40. Untuk yang 5 berarti 2 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 12 kali 5 kemudian tambah 24. Ya, ini hasilnya adalah 25 kali 2 50. 50 kurang 60 min 10. Min 10 tambah 24 14. Nah, jadi kita tahu untuk yang sebelah kiri itu nilai paling tingginya adalah 40, sedangkan yang sebelah kanan ternyata lebih rendah ya, dia cuma 14. Oke. Dengan demikian, range-nya itu antara 6 sampai 40. Karena dia bisa nyampe 40,
berarti range-nya itu dari 6 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 40. Artinya di antara 6 sampai 40. Oke. Sir, saya mah nggak mau gambar, bisa nggak ya? Bisa aja. Kalian tinggal cari, ini kalian siapin dulu ininya, pakai rumus ya. Rumusnya apa tadi? B kuadrat min 4AC per min 4A. Kemudian tinggal bandingin aja mana angka yang paling kecil sama angka yang paling besar. Untuk soal ini tanpa gambar nih, tanpa lihat gambar ya. Itu berarti paling kecilnya 6, paling besarnya adalah 40. Jadi range-nya itu pasti di antara 6 sampai 40. Gitu aja, gampang. Habis ini kita cobain pakai cara gampang ini ya. Oke, contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 kita punya soal yang berbeda, berarti fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 3 ya. Pertama kita cari dulu yang y-nya. Ini kita cek si a-nya itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti y-nya juga sama, lebih kecil dari b kuadrat min 4ac per min 4a ya. Berarti y lebih kecil sama dengan b kuadrat 36 min 4ac saya hitungin langsung jadi plus 12 per min 4 kali a-nya min 1. Berarti y lebih kecil dari 48 bagi 4, 7. Nah, udah dapat persiapan yang pertama. Baru kita cari untuk nilai x sama dengan min 2, x sama dengan 5 berapa ya. Untuk yang min 2 dulu, berarti minus 4 dikurang 12 kurang 3, itu berarti min 16 min 19. Untuk yang 5, berarti min 25 ditambah 30 kurang 3. Min 5 kurang 3, 2. Oke. Paling kecil angkanya berapa? Paling kecil angkanya min 19. Paling besar angkanya berapa? Paling besar angkanya 7 ya. Ini. Berarti range-nya adalah tulisin deh yang rapi. Range-nya berarti antara min 19 sampai 7 ya. Tapi ada yang harus kalian perhatiin di sini. Kita lihat untuk yang min 2, itu nggak ada sama dengannya kan. Untuk yang min 2 nggak ada sama dengannya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya gimana? Hasil yang min 2 ini juga, yang min 19 nggak boleh ada sama dengan. Karena min 2-nya tidak dilibatkan ya. Kalau nggak ada sama dengan itu artinya tidak dilibatkan. Artinya min 19-nya juga tidak dilibatkan. Jadi kita nggak boleh pakai sama dengan di angka min 19. Ya, gitu aja hari ini, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya ya. Thank you, dadah.